Alhamdulillah Al-Wahidil Qahar. Alhamdulillah Al-Malikul Jabbar. Alhamdulillahi Allahu Akbar. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari kita awali dengan sebagian zikir pagi bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha'u, min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Segala puji memang hanya milik Allah. Selalu kita memohon pada Allah, mudah-mudahan kita dikaruniai iman yang istiqamah sampai nanti kita wafat husnul khatimah. Dan tidaklah kita wafat kecuali dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kedua kalinya salawat juga bertangkaikan salam teruntuk manusia paling mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa karim mubarik alaih. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kita mau bahas Quran surah An-Nisa ayat 36. Tentu seperti biasa kita tilawah terlebih dahulu dan nanti beberapa ayat sesudahnya insyaallah. An-Nisa yang dimulai dari ayat 36. Kalau teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram juga mau menyimak bersama-sama, silakan dibuka Quran surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jaril junub was sahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Alladzina yabkhalun wa ya'muruna an-nas
bil bukhl wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas wa la yu'minuna billah wa la bil yaumil akhir. Terakhir, wa man yakunish syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Allahumma arhamna bil Quran. Sehat semua jamaah? Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah selalu, rezekinya makin melimpah selalu, keluarganya, hidupnya penuh berkah selalu. Mudah-mudahan tidak lupa wafatnya husnul khatimah insyaallah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah serta jangan kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Perintah Allah yang pertama dalam ayat ini, wa'budullah, sembahlah Allah saja. Jangan buat-buat syirik. Jangan memperlakukan Allah seperti seolah kita gak kenal sama Allah. Andadam min dunil arbabam min dunillah, adanya rob-rob lain, Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Dia percaya sama Allah, tapi di sisi lain dia juga mempersekutukan Allah. Dia meminta pada Allah, tapi di sisi lain dia meminta kepada selain Allah. Dia menggantungkan pada Allah, tapi di waktu yang lain dia juga menggantungkan kepada selain Allah. Jangan berbuat syirik. Hal-hal yang remeh, yang kecil, yang selama ini mungkin belum ditinggalkan, pelan-pelan ditinggalkan perlahan. Ada sesuatu perbuatan syirik, pelan-pelan kita tinggalkan. Kita ngambil tauhid yang murni semurni tauhid. Dari bahas kemarin. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Perintah Allah yang nomor 2, kepada kedua orang tua kita, berbuat baiklah kita kepada mereka. Dalam bahasa lain, wabil walidaini ihsana au birrul walidain, berbakti kepada orang tua kita masing-masing. Bakti kepada orang tua dimensinya ada 3. Masih ingat kemarin catatannya? Yang pertama, catatannya masih ada catatan-catatannya? Bakti sama orang tua kita kemarin udah dibahas, dimensinya 3. Yang pertama, mengabdi. Yang kedua apa? Mendoakan. Yang ketiga, melanjutkan. Birrul walidain disebut birrul walidain karena minimal ada 3 hal ini. Nomor satunya mengabdi. Gimana seorang anak itu punya pengabdian yang tulus dan dalam pada orang tuanya. Jadi sang anak ngabdi sama orang tua. Bentuk pengabdian yang paling dalam dari seorang anak kepada kedua orang tua, salah satunya adalah bakti-bakti mereka, ngabdi. Lalu yang kedua, bentuk baktinya anak kepada kedua orang tua itu mendoakan.
Apa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita selalu berdoa untuk kedua orang tua kita? Minimal bacalah oleh kalian sebuah doa yang Nabi ajarkan. Rasulullah pernah mengajarkan kita doanya Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minimal Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau udah nggak ada, minimal Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Atau kalau ibu perempuan, Allahumma gfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Minimal. Nabi SAW pernah cerita dalam sebuah riwayat, termaktub juga dalam kitab jilid yang pertama, judul kitabnya Adabul Mufrad, di antara dua jilid Adabul Mufrad kalau yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Salah satu ceritanya, Nabi cerita jemaah, di sana ada orang yang nanti atas pertolongan Allah tempatnya sebenarnya surga yang paling rendah, tapi dengan izin Allah dia terus naik. Hambaku, kamu naik lagi ya. Lalu orang ini bertanya, ya Allah kok saya tempatnya tinggi banget. Lalu dibilang lagi, hambaku naik lagi. Ya Allah, saya tahu kok amalan saya gak seberapa, kok saya dapat surga yang begitu tinggi dan mulianya. Iya, kamu naik lagi, derajatmu lebih tinggi lagi. Berdiam. Allah berfirman lagi, derajatmu lebih tinggi lagi. Udah diam. Allah berfirman lagi, derajatmu lebih tinggi lagi, derajatmu lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Lalu hamba ini bertanya, wahai Allah, saya tahu pahala sholat, maksudnya saya bisa naker diri saya kalau saya melihat sholat saya kayak gimana. Saya tahu ya Allah, sedekah-sedekah saya juga tak seberapa. Saya juga tahu ya Allah, puasa-puasa saya juga tidak seperti mereka-mereka yang ahli puasa. Saya juga tahu ya Allah, amalan saya itu sangat-sangat sederhana. Kalau rasa-rasanya mencapai puncak surga yang luar biasa, rasa-rasanya gak mungkin kalau dengan amal soleh saya semata. Lalu kenapa saya dapat tempat yang tinggi ya Allah? Apa jawab Allah? Listighfari waladik. Wahai hambaku, engkau dapat derajat yang tinggi di surga dan makin tinggi, makin tinggi dan makin tinggi, itu sebab karena listighfar waladik, karena istighfarnya anakmu untukmu. Karena anaknya beristighfar untuk orang tuanya. Kalimat istighfar untuk orang tua salah satunya Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Boleh maju lagi jemaah. Maju lagi jemaah. Di sini enggak apa-apa hadirin. Biar nanti yang di luar bisa masuk. Dipenuhkan biar nanti yang di luar bisa masuk jemaah. Dirapatkan, enggak apa-apa hadirin. Listighfari waladik. Ternyata seorang anak yang beristighfar untuk kedua orang tuanya itu berefek untuk kedua orang tuanya. Jadi jangan bilang kalau ada seorang anak mendoakan orang tuanya yang sudah wafat, doanya nggak diterima. Bukan, doanya tuh diterima. Kita mendoakan diterima, kita badalkan haji diterima, selama semuanya ikhlas. Badalkan umroh diterima, badalkan haji diterima, kurban atas namanya diterima, infak atas namanya diterima, sedekah atas nama beliau diterima, wakaf atas nama orang tua kita diterima, melanjutkan ilmu yang beliau telah ajarkan diterima Allah, mengajarkan lagi pada yang lain diterima Allah, silaturahmi dengan karib kerabat orang tua kita yang sudah wafat diterima Allah, termasuk beristighfar pada kedua orang tua diterima Allah. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau kalau sudah tiada, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jadi bakti sama orang tua tuh gak cuma sekedar ketika kita melayani, membersamai, bukan itu semata, tapi juga ada sematan doa. Makanya 3M. Yang pertama mengabdi,
yang kedua mendoakan, yang ketiga melanjutkan. M yang pertama apa? M yang kedua, M yang ketiga mengabdi. Lalu yang kedua mendoakan. Kisah Nabi yang tadi termaktub dalam kitab Adabul Mufrad. Bukankah besok kita mau kalau kita wafat, kita punya surga di sini, misalnya kita ingin punya kedudukan di surga yang mudah-mudahan lebih tinggi lagi, lebih mulia, lebih tinggi lagi dan lebih mulia, lebih tinggi lagi. Mau jemaah? Makanya Nabi bersabda, "Idza matal insan atau idza mata bani Adam inqata 'amaluhu illa min thalath." Kalau meninggal anak Adam, terputus semua amalan-amalannya kecuali 3. Yang pertama, shadaqatun jariyatun, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmun yantafa'u bihi, ilmu yang manfaat. Yang ketiga, waladun salih yad'ulah, anak-anak kita yang mendoakan kedua orang tuanya. Anak salih 5. 1 anak kandung, 2 anak angkat, 3 anak tiri atau anak sambung, 4 anak yatim atau anak-anak yang dia ayomi atau dia biayai. Nggak mesti diangkat, tapi dia biayai. Kalau anak angkat, ya dia angkat. Kalau anak yang dia asuh atau dibiayai olehnya, mungkin dia nggak tinggal serumah, tapi biaya si anak selalu dibersamai. Yang kelima, anaknya orang lain yang mendoakan kita. Di antaranya orang di luar sana yang doain kita, lalu murid-murid yang mendoakan kita, santri yang mendoakan kita, siapapun orang yang mendoakan kita, doanya sampai. Asal satu channel, iya, asalkan sama-sama muslim wa tawaffana musliman, dan dia wafat dalam keadaan muslim. Lah kalau beda channel, beda frekuensi, yang satu wafatnya muslim, yang satu non muslim misalnya, Allah Subhanahu wa taala juga melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan orang yang mati dalam keadaan kufur. Jadi satu channel, yang sefrekuensi, yang satu channel. Makanya ada ayat dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, asalkan masih satu channel, satu frekuensi. 3M. M yang pertama mengabdi, M yang kedua mendoakan, M yang ketiga apa yang dilanjutkan? Orang tua kita punya tanaman-tanaman kebaikan, rawatlah. Orang tua kita pernah ada keburukan mungkin yang beliau lakukan, cukupkanlah, putuskanlah. Kalau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, coba diikutin. Allahumma ja'alil hayata ziyadatal li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Sabda Nabi, ya Allah, jadikan hidupku adalah penambah amal salih dan jadikan matiku penutup dari dosa-dosa. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr.
Jadi kalau ada orang yang maksiat banget, berbuat dosa banget, separah apapun dia sama Allah, kalau dia meninggal itu baik buat dia. Rahatan lana min kulli syarr. Karena itu peristirahatannya dari berbuat buruk. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Hidup itu ya untuk nambah kebaikan. Kan konsepnya gitu. Allahumma ja'alil haya ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikan hidupku ini penambah kebaikan. Jadi hidup untuk berbuat baik, hidup untuk beramal salih. Itu jemaah. Nggak ada ceritanya hidup untuk kepentingan-kepentingan selain dua tadi, berbuat baik, beramal salih. Innal ladzina amanu wa amilus salih. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hidup itu ya beriman, beramal salih, saling nasihat menasihati dalam kebenaran, saling nasihat menasihati menetapi kebenaran itu dengan penuh kesabaran. 3M, mengabdi, mendoakan, melanjutkan. Apa nih yang dilanjutkan? Nah, kalau orang tua kita maksiat, tetap kita putus jalur kemaksiatannya dan kita ganti dengan doa-doa terbaik kita untuk orang tua. Jemaah selama baik sangka sama Allah, mati dalam keadaan muslim, wafat dalam keadaan beriman kepada Allah, baik-baik sangka sama Allah, selama nggak ada dosa-dosa besar dan mati tidak dalam keadaan berbuat dosa. Ada bitokoh yang berat. Bitokoh itu kartu, yang dengan kartu ini kalau ditimbang di satu sisi timbangan, sedangkan semua dosa-dosa kita di timbangan yang lain itu punya potensi, kartu ini tuh beratnya luar biasa, mengalahkan dosa-dosa yang seberat apapun mereka. Dan kartu itu adalah kalimat ucapan la ilaha illallah. Sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ucapannya, tutur katanya, bahkan sebelum jelang-jelang wafatnya beliau mengucap la ilaha illallah, masuk surga jemaah. Makanya ya ini kalimat sakral betul kalimat ini. Makanya kalimat ini ya mulia betul hadirin. Lah wong gak sembarangan orang bisa mengucapkan. Padahal ngucap la ilaha illallah kan gampang banget jemaah. La ilaha illallah. Sekarang tuh gampang. Tapi kadang buat orang yang gak beriman terhalang dari mengucapkan dua kalimat mulia itu. La ilaha illallah. Kembali ke orang tua kita, tugas kita mengabdi, udah, mendoakan, sudah, melanjutkan. Lanjutkan amal baik orang tua. Orang tua kita dulu punya tanaman setiap Saban Jumat, sedekah, lanjutkan. Orang tua kita punya tradisi baik, Jumat-Jumat biasanya mentraktir orang di depan rumahnya ada 10 box nasi, lanjutkan. Yang baik diteruskan, yang buruk ditinggalkan atau diputuskan gitu. Yang baik diterus, yang buruk diputus. Yang baik di apa? Terus, yang buruk diputus. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wabidil qurba. Nomor 3, Allah perintahkan kita buat baik, wabidil qurba, buat baik, bidil qurba, sama tetangga. Rumah, nauzubillah, misalnya lagi ada musibah kebakaran, yang nolongi kakak kandung kita, adik kandung kita, atau tetangga yang pintunya paling dekat dengan kita? Tetangga. Lawang kakaknya di Papua, adiknya di Jakarta, adiknya satunya lagi di Surabaya.
Kita tinggal di Wonolelo. Siapa yang nolong tetangga atau kakak adiknya? Tetangga. Wabidil kurba. Kurba itu serupun sama kalimat qarib, dekat. Makanya dalam Islam tetangga itu punya hak, yang kita punya kewajiban menunaikan hak-hak tetangga. Di antara hak-hak tetangga itu ada dalam kitab Adabul Mufrad. Satu, tidak mengganggunya. Nyetel itu loh, jangan keras-keras. Setel volumenya pol mentok. Wah, ini ya kasihan ganggu tetangga. Tidak ganggu jemaah. Tetangga tuh gak diganggu. Yang kedua, berbuat baik kepada tetangga. Sabda Nabi SAW kepada Bunda Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau lagi masak, wahai Aisyah, perbanyak kuahnya ya. Kenapa ya Rasulullah perbanyak kuahnya? Nanti bagi-bagiin ke orang yang pintunya terdekat sama rumah-rumah kita. Sama Bunda Aisyah, airnya diperbanyak. Tapi makna diperbanyak kuahnya itu bukan cuma ngasih kuah tok. Perbanyak kuahnya, iya. Ngasih satu mangkok, mangkoknya gede. Bu, assalamualaikum, ini kuah tok. Lagi masak iga, ya kuahnya, ya iganya. Maksudnya Rasulullah SAW, Nabi itu bahasanya ringkas, simple, padat, tapi penuh makna. Maksudnya perbanyak kuah ya bukan kuah tok. Kuah ya sama isinya. Makanya dulu ada istilah pager mangkok, itu sebenarnya tradisinya ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Pager mangkok, rumah itu pager mangkok. Apa tuh pager mangkok? Iya, pager mangkok itu artinya rumah yang suka memberi. Mangkok itu diibaratkan adalah suka berderma kepada orang terdekat. Bu, ini. Bu, itu. Bu, ini. Jangan gak kenal sama tetangga. Rumah gede-gede, keliling dunia sudah berkali-kali. Luar negeri, luar negeri, luar negeri. Tetangga kanan rumahnya gak kenal. Nah, sekarang kenal dong. Sama siapa kenal? Orang-orang terdekat di antara kita. Wabidil kurba. Jamaah boleh maju lagi hadirin, maaf. Maju lagi jamaah, biar yang di luar nanti bisa masuk. Wabidil kurba wal yatama wal masakin. Nomor 4, wal yatama, perhatikan anak yatim. Ingat kemarin materi kita, yatim disebut yatim sampai pada usia balik. Jadi kalau udah nenek-nenek, saya yatim, atau umur udah 40-50, saya yatim. Tidak. Karena secara fikih yatim itu sampai pada usia balik. Udah dibahas 4. Yang kelima, wal masakin, dan kepada orang yang miskin. Apa bedanya fakir sama miskin? Fakir orang yang di bawah miskin. Miskin yang di atasnya fakir. Jadi kalau pol mentok nggak punyanya, fakir. Kalau masih ada sesuatu yang bisa diikhtiarkan, diupayakan, diambil untuk makan dalam sehari-hari, asalkan cukup, sebenarnya itu juga sudah kaya jemaah. Karena Nabi SAW juga pernah bersabda, kata Nabi SAW, kalau kita punya sesuatu yang bisa kita makan, ada yang dipakai di hari itu, tempat tinggal yang nyaman, dan badanmu sehat, kamu sudah kaya, kata Nabi. Bisa makan, badan sehat, rumah tempat tinggalnya nyaman, walaupun ngontrak nggak apa-apa.
dan badannya sehat, itu sudah mahal. Sehat mahal atau murah? Kita tahu kesehatan itu mahal ketika nanti ada orang nggak bisa ngedip, matanya terbuka sehingga beliau kemana-mana harus pakai kacamata, lalu datang ke dokter. Iya, ada satu syarafnya yang dengan syaraf itu nggak bisa mata sebelah kanannya kedip, nggak bisa kedip. Kedip terus dipaksain, diginiin gitu, baru begini lagi. Berobat ke dokter. Dokter, ini ada penyakit, diperiksa, di ronsen, diteliti, ada syarafnya yang sakit. Benerin, lalu terus kemudian dokter ini berikhtiar dengan ikhtiar keilmuan kedokteran beliau. Dari saraf-saraf ini terus kemudian perlahan sembuh. Yang tadinya nggak bisa kedip, alhamdulillah sekarang bisa kedip lagi. Dikasih bill sama administrasi. Dari pihak keluarganya dipanggil. Ibu, keluarganya bapak yang ini nggak bisa kedip. Iya. Ini ada tagihan dari rumah sakit. Berapa untuk membuat kedipan ini? 230 juta. Cuma biar matanya bisa kedip. Insya Allah. Mahal ya jemaah. Gigi bolong, sakit. Aduh, sakit banget Jok datang ke rumah sakit, di sini dikasih apa obat, entah dicabut atau entah ditambel atau entah apa segala macam, pasti keluarin uang. Entah 1 juta atau lebih daripada 1 juta. Telinga nggak bisa dengar, pasti ya nanti kita baru ngerasakan sesuatu itu kadang pas hilang. Baru tahu nikmat itu yang sangat mulia itu pas nikmat itu hilang. Coba tangannya, kalau jamaah nggak bisa begini, apa ya jamaah nanti bisa nenteng goodie bag itu? Tasnya bisa ditenteng nggak kalau tangannya nggak bisa begini? Nek tangannya jamaah semua begini, lurus pol begini. Gimana cara bawa tasnya? Maka persendian yang membuat tangan ini bisa begini hadirin, nih. Ini mahal nih jamaah, Allah yang cipta. Ini untuk nenteng plastik, sayur, terong, telur. Yang nentengnya begini nih yang bikin mahal hadirin. Mahal lepol nih jamaah. Padahal begini tok nih. Coba kalau lurus tok begini. Mau nulis bisa gak lurus? Nah, mau ngambil gimana jamaah ceritanya? Ambil ini nggak bisa, nek tangannya lurus. Dia diambil kalau tangan kita bisa menjepit, digerakkan. Ini nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Sebenarnya kita ya insya Allah cukup, nggak ada yang miskin, betul? Allah ciptakan laki dan perempuan, siang dan bahagia susah atau bahagia dan sedih, kaya dan cukup. Kan gitu Al-Quran surah An-Najm, Allah berfirman huwa aghna wa aqna, dia menjadikanmu kaya dan cukup. Wajari dzil qurba, dan setelah tetangga yang terdekat, kerabat-kerabat. Wajari dzil qurba, yakni orang-orang yang dekat. Wajaril junub, dan tetangga-tetangga yang jauh. Tetangga jauh itu siapa? Orang yang beda RT, beda RW, tonggo desa. Kampung Margorejo tetangganya adalah Kampung Seribit, Pagudo, Paguan. Di sebelah sini apa hadirin? Sindut. Depan Kedeling, itu tetangga-tetangga. Wajaril junub, dan tetangga-tetangga yang jauh. Wasahibil jambi wabnis sabil, teman seperjuangan. Wasahibil jambi,
teman sejawat. Orang Jawa mengistilahkan konco akrab, teman dekat, bestie, brother. Coba lihat tetangga-tetangga dekat. Siapa tetangga dekat kita? Kalau Rasulullah punya tetangga? Punya. Punya tetangga jauh? Punya. Punya teman sejawat, teman seperjuangan? Punya. Di antaranya Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna Umar, teman seperjuangan. Makanya Rasul ketika ditanya sama laki-laki, ya Rasulullah, siapa kalangan di antara sahabatmu yang paling kau cinta? Apa jawab Nabi? Abu Bakar. Habis Abu Bakar siapa ya Rasulullah? Umar. Habis Umar siapa ya Rasulullah? Utsman. Habis Utsman siapa ya Rasulullah? Ali. Lalu laki-laki ini pun, aku tidak berani bertanya lagi sesudah itu karena aku takut namaku disebut yang paling akhir. Nabi mencintai jemaah, sahabat-sahabat beliau. Maka kita juga demikian, wasahibil wasahibil janbi, dan teman-teman sejawat. Wabnis sabil, siapa wabnis sabil? Dan orang-orang yang disebut ibnu sabil, orang yang merantau, orang yang lagi dalam perjalanan lalu kekurangan bekal, kita tolong beliau, kita bantu beliau. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sungguh, wa ma malakat aymanukum, dan hamba sahaya yang kamu miliki, dan sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang mukhtalan, sombong. Apa yang mau disombongin sih jamaah? Lawang tanah yang kita sekarang tempati milik Allah, rumah yang kita huni milik Allah, badan yang sekarang kita sedang dipinjami itu semuanya milik Allah. Tapi kebetulan aja kita lagi dititipi. Ada yang dititipinya ya 5 tahun, ada yang dititipinya 10 tahun, ada yang dititipinya ya 15 tahun, macam-macam. Maka ayolah jangan sombong, jangan mukhtalan, jangan sombong. Lah sombong itu apa toh? Nabi bersabda, al-kibriya, sombong itu artinya batorul haqq, menolak kebenaran. Yang kedua, gomtun nas, merendahkan orang lain. Jadi bukan sombong kalau pakai baju yang bagus, sendal yang bagus, kendaraan yang prima, hunian yang asri dan nyaman. Bukan itu sombong. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Lah kita kalau suka merendahkan orang lain, itu sombong. Kalau ada kebenaran datang kita tolak, itu sombong. Batorul haq wa gomtun nas. Fakhura artinya Allah tidak suka juga kepada orang-orang yang membanggakan diri. Kita semua cuma casing. Kita semua cuma apa hadirin? Casing itu bungkus yang Allah lagi titipkan. Ini Irfan, bungkus. Ini Fulan, bungkus. Ini Fulana dibungkus. Ada yang bungkusnya adalah berseragam, ada yang bungkusnya nggak berseragam. Ada yang bungkusnya pegawai A, ada yang bungkusnya pengusaha. Ada yang bungkusnya ibu rumah tangga, ada yang bungkusnya kerja. Macam-macam. Dibungkusin, ada yang bungkusnya bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, ada yang bungkusnya seorang ustadz, ada yang bungkusnya kiai, ada yang bungkusnya ini dan itu. Ini mah bungkus. Nanti juga kalau kita wafat, jabatan ditinggalkan, seragam ditanggalkan, pangkat diturunkan, dihilangkan. Seragam pulang kita kepada Allah 1 kain kafan. Seragam pulang. Mentang-mentang kita di sini bintang 4, jok kain kafannya ada bintang 4-nya sini jemaah. Enggak. Kita berseragam, kita pulang menghadap Allah pakai seragam yang kita banggakan selama ini. Mungkin yang loreng dengan seragamnya, misalnya seragam coklat dengan seragamnya,
yang PNS dengan seragamnya, yang batik dengan seragamnya. Tidak, seragam kepulangan kita satu, kain kafan. Ada kantongnya enggak? Emang bisa naruh bekal sini? Kenapa Bu? Itu buat kantong. Itu mau tak bekelin jenazahnya 100.000. Kali-kali mau jajan nanti di alam kubur. Mau jajan kemana jemaah? Kain kafan itu tidak berkantung karena tidak satupun di antara kita yang bisa bawa bekal saat dia meninggal dunia. Jam tangannya ikut dikubur atau enggak? Nah, ini jam tangan peninggalan mamamu. Motornya ikut masuk ke liang kubur enggak? Do, ini motornya peninggalan bapakmu. Enggak ada yang dikubur. Lalu kok kita mau bawa apa jemaah kalau enggak bawa amal salih? Harta pakai buat beramal salih, itu yang dibawa. Harta uang pakai beramal salih, uangnya itu yang kelak bersaksi. Kesehatan pakai beramal salih, itu yang kelak bersaksi. Jangan membanggakan diri. Fakhura, jangan berbangga diri. Apa yang mau dibanggakan toh hadirin? Hidup kita ini sebentar. Dulu nggak ada, sekarang ada, nanti nggak ada lagi jemaah. Tapi nanti pulangnya kita tuh tempatnya cuma dua, entah surga atau na'udzubillah, mudah-mudahan kita masuk. Na'udzubillah daripada api neraka, dan mudah-mudahan kita semua masuk dalam surga insyaallah. Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah. Terakhir, alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Adapun orang-orang yang kikir. Kikir itu apa? Medit, pelit, bakhil, koret. Kikir, pelit, pol. Wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Enggak cuma dia pelit, kikir, medit. Wa ya'muruna an-nas bil bukhl, tapi dia juga nyuruh orang berbuat medit, pelit. Ini mah kalau pelit sendiri, untung jamaah, pelit buat diri sendiri. Ini mah udah pelit nyuruh orang berbuat. Ini apa hadirin? Dia pelit nyuruh orang berbuat pelit. Jangan dikasih. Eman-eman loh. Nanti jenengan hartanya kurang loh. Dari mana rumus harta yang disedekahkan berkurang? Dari mana jemaah? Sedangkan Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Mana qasat mal min sadaqah bal yazdad." Harta yang disedekahkan tidak akan pernah berkurang, justru malah bertambah. Hadis sahih riwayat Muslim. Mana qasat mal min sadaqah bal yazdad. Harta yang kamu sedekahkan, infakkan, bagikan, dermakan, wakafkan, mana qasat, tidak berkurang, bal yazdad, bahkan Nabi bersabda justru malah bertambah 2 kali. Bal yazdad, tapi akan nambah. Pakai rumus ini jamaah. Satu uang ini dilepas karena Allah, akan datang membawa teman-temannya berlipat-lipat. Bismillah, ya Allah, hadza minka walaka. Kalau Nabi bersabda riwayat Tirmidzi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini rumus yang memberi. Allahumma 1 2 3. Hadza minka walaka. Allahumma hadza minka walaka. Disambung, diulangnya sambil nyambung. Allahumma hadza minka walaka. Diulang lagi 3 kali. 1 2 3. Terakhir, Allahumma, ya Allah.
Hada minka. Ini semua yang kami punya darimu ya Allah. Walaka. Kembali padamu ya Allah. Yang Nabi ajarkan itu bukan kita lagi sedekah harta kita, tapi yang disedekahkan itu sejatinya hartanya Allah. Makanya Nabi sebelum nyembelih hewan kurban, Nabi kan ngucap ini dalam hadis riwayat Tirmidzi, Allahumma hadza minka walaka. Sebelum Nabi menyembelih, Nabi bilang ini, Allahumma hadza minka walaka. Ya Allah, ini semua milikmu, darimu, kembali padamu. Al-Quran surah Al-Baqarah, Allah berfirman ayat 156, Inna lillahi wa inna ilaihi. Coba dibuka ayat 156 atau 150. Iya benar, 156 Al-Baqarah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka tuh harus mengucap innalillah, sesungguhnya kami semua adalah miliknya Allah. Kami semua tuh ya semua, ya harta kita, ya jabatan kita, pangkat kita, ilmu kita, diri kita, raga kita, semua ruh pun miliknya Allah. Kembali semuanya kepada Allah. Inna lillah, kita milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah. Allah tempat kita kembali, Allah tempat kita berpulang, Allah tempat kita akan nanti mendapatkan sebaik-baik pengharapan. Allah. Maka kalau hari ini kita melupakan Allah, aduh, gak ada tenang-tenangnya hidup kita nanti. Hidup tenang adalah hidup yang diperuntukkan untuk Allah, dari Allah kembali kepada Allah. Makanya jangan berbangga diri. Jangan suruh orang berbuat bakhil. Ini mah udah pelit, nyuruh orang lain berbuat pelit. Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih. Parahnya lagi, mereka menyembunyikan apa yang Allah karuniakan kepada mereka, padahal Allah telah mengkaruniakan. Jadi jamaah, Mas Herman, maaf Mas, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kembali lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih. Allah tuh gak suka sama orang yang menyembunyikan karunia Allah yang Allah berikan sama dia. Allah tuh ya senengnya kalau ada seorang hamba ini telah pernah dapat karunia dari Allah, dimunculkan, ditampakkan, diperlihatkan. Jamaah dapat nikmat dari Allah, ya mbok ditampakkan, dimunculkan, diperlihatkan. Dapat sehat-sehatnya dijaga, dapat rezeki lainnya dijaga. Mampu membeli yang insya Allah agak lebih layak, beli yang agak lebih layak, yang kualitasnya lebih bagus. Itu namanya memperlihatkan nikmat-nikmat Allah yang nampak pada dirinya, sebagai bentuk rasa syukur atas apa yang Allah karuniakan kepada beliau. Begitu hadirin. Lalu dilanjutkan, wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina, dan untuk orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, Allah siapkan 'adzaban muhina, satu azab yang paling menghinakan mereka. Na'udzubillah, subhana'udzubillah. Semoga kita terhindar dari itu semua. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita buka sesi tanya jawab. Tapi sebelum tanya jawab, terima kasih banyak teman-teman semua di TikTok, YouTube, Instagram, dan seluruh jamaah yang ada di Masjid Fatimah, Masjid Muhammad Al-Fatih. Terima kasih banyak. Semoga kita semua terus istiqomah sampai husnul khatimah.
dan mudah-mudahan kita bisa belajar lebih dalam, kita dapat ilmu yang lebih banyak insyaallah. Lalu ada potongan-potongan video pendek yang bisa jadi amal jariah kita karena kita turut serta menyebarluaskannya. Gimana cara dapatkan video-video pendek potongan ceramah yang teman-teman bisa sebarluaskan dimanapun, di grup-grup WA manapun atau di status WA manapun? Caranya sahabat bisa tap link di bio ya, untuk bergabung di grup sahabat UIR, sebut namanya, asal kotanya, asal negaranya. Bisa tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Berkah selalu, mudah-mudahan jadi kebaikan buat kita bersama-sama. Kalau yang hadir offline, save nomor WA saya, ketik ngaji tadi di Masjid Maf 081213 60 70 20. Waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilakan. Silakan hadirin. Ada yang mau diskusi? Silakan. Fadhol Pak. Boleh. Waalaikumsalam, Mas. Semisal kita pernah melaksanakan dosa yang besar dan sudah bertobat, mudah-mudahan Allah terima taubat kita semua. Dan kalau sudah diterima taubat, apakah nantinya dosa-dosa itu masih ada hukumannya di yaumul hisab, ada perhitungannya, atau masih ada balasannya? Itu kalau misalkan tobatnya sudah diterima. Terus pertanyaan yang kedua kaitan dengan pikir semisal kita tidak memberi orang-orang yang minta karena dia posisi sehat, mampu, muda, atau katakanlah dia mungkin pengamen. Karena tempat saya itu di tepi jalan, banyak yang minta, banyak yang berdatangan. Jadi semisal kita tidak memberi orang yang meminta-minta karena sehat, karena tanpa alasan apapun dia pengamen, kan saya pernah dengar orang yang mampu dilarang, tidak diperbolehkan untuk meminta-minta. Bagaimana dengan tidak memberikannya orang yang meminta-minta dengan keadaan tersebut? Jazakumullah khairan jazaa. Semoga Allah memuliakan ayahanda yang bertanya skala besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Gimana kalau kita tidak memberikan kepada yang meminta-minta? Jawabannya, kalau memang kita tidak mau memberikan kepada yang minta-minta tujuannya mendidik, boleh. Tanpa menghardik, tanpa mencaci, tanpa memaki. Oh mohon maaf mas, belum, gitu aja. Atau ketika ada orang minta-minta, kita bilang aja begini, mohon maaf, tangan-tangan kan soalnya begini ya mah, mohon maaf belum, nggak apa-apa dan tidak berdosa. Tapi kalau mau ngasih terhadap orang yang mengemis, berikan. Tapi kalau terus dicukupkan juga nggak apa-apa dan boleh. Apakah termasuk medit, kikir? Tidak termasuk. Tidak termasuk. Apalagi kalau niatnya tadi memberi pelajaran dan pengajaran, karena beliau masih sehat, masih segar, masih bugar, bisa mencari dengan selain cara meminta-minta, itu akan lebih baik lagi. Sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, kamu masuk ke dalam hutan, kamu ambil kayu bakar, kamu pikul sendiri, bawa ke pasar, kamu jual, itu lebih baik daripada meminta-minta, karena hasil jadi payah diri sendiri. Pertanyaan yang berikutnya, kalau kita dulu pernah salah lalu bertobat, itu gimana hukumnya? Al-Quran surah At-Taghabun ayat yang ke-9, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Ada hari di mana namanya hari Taghabun. Hari Taghabun itu hari ditampakkan. Apa yang ditampakkan? Dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Wa may yu'min billah. Tapi kalau kamu beriman sama Allah, mati dalam keadaan beriman kepada Allah dengan konsekuensi imannya, wa may yu'min billah wa ya'mal salihan. Lalu setelah dia beriman, dia beramal salih, dia bertaubat. Salah satu amal salih itu kan namanya taubat. Taubatan nasuha yukaffir anhu sayyiati. Dosa-dosanya yukaffir, Allah cover, Allah tutup. Wa yudkhilhu jannat, Allah masukkan ke dalam syurganya Allah, Allah maafkan kesalahan-kesalahannya. Makanya ketika 10 hari terakhir Nabi menganjurkan kita di bulan Ramadan 10 hari terakhir itu membaca doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau berjamaah fa'fu anna. Ya Allah, innaka afuwun, engkau tuh pemaaf
ya Allah. Tuhibbul afwa, engkau mencintai memberi maaf. Fa'fu anni, maafkanlah dosa-dosaku, hapus kesalahanku. Kalau udah dimaafkan, dihapus, dimasukkan ke dalam syurga. Min tahtihal anhar khalidina fiha abada, masuk syurga, di bawahnya mengalir sungai-sungai indah. Khalidina fiha abada, kekal abadi selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang nyata. Barakallahu fikum. Semoga terjawab. Allah. Ada pertanyaan lain? Ibu-ibu silakan. Ibu silakan, fadhol ibu. Mikrofonnya boleh dihantar. Ada mikrofon satu lagi atau yang lain? Boleh dihantar. Ibu silakan ibu. Boleh angkat tangan ibu. Fadhol hadirin. Jazakumullah khair, jazakumullah khair, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seperti tadi temanya anak soleh. Apabila mendoakan pada orang tua, tapi tadi itu beda channel. Orang tua kita, contohnya Hindu ataupun Buddha, apa lainnya juga. Tapi itu apakah doanya nyampe apa tidak, dan kalau ada pahalanya apa, kalau tidak nyampe itu kembali kepada yang mendoakan apa bagaimana Ustaz? Dijelaskan. Jazakumullah khairan jazak. Semoga Allah memuliakan ibu, sekeluarga besar, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada, dan Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kita semuanya, mewafatkan kita husnul khatimah insyaallah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau mendoakan yang wafat dalam keadaan beda channel, beda frekuensi, itu sebenarnya doanya sampai atau doanya nanti tertahan atau kembali kepada yang mendoakan? Mendoakan orang yang wafat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Di antaranya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Al-Quran surah 9 At-Taubah ayat 113-114, yang artinya tidak sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang mati dalam keadaan tidak beriman, walaupun orang-orang yang tidak beriman itu adalah karib kerabatnya, orang-orang terdekat mereka, keluarga mereka. Sesudah jelas bagi mereka bahwa orang musyrik itu adalah orang-orang yang akan menduduki tempat yang paling hina. Sekalipun orang tua kita, maka Allah berfirman tidak patut bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun bagi orang-orang yang wafat dalam keadaan tidak beriman, walaupun itu keluarga mereka. Gak patut, gak boleh, tidak diterima doa-doanya, kecuali orang yang tidak beriman itu masih hidup, dan doanya adalah bukan mohon ampun atau apapun, kecuali doanya adalah memohon hidayah, supaya orang yang belum beriman itu dapat hidayah. Ya Allah, berikan hidayah untuk beliau. Ya Allah, mudahkan beliau dalam menerima dan menjemput hidayah-Mu. Boleh. Tapi kalau wafat Nabi Muhammad SAW dilarang. Quran surah 9 At-Taubah ayat 113-114. Ini ayatnya turun sebab Nabi suatu ketika saat ayat ini belum turun pernah mau memohonkan ampun untuk Abu Thalib, paman beliau, bapaknya Ali yang mati dalam keadaan tidak beriman. Waktu Nabi memohonkan ampun, ditolak. Tak boleh wahai Muhammad, dan ini tidak patut. Apakah doa baik itu kembali pada diri sendiri? Tentu saja tidak juga, karena kan nggak boleh dalam ayat Al-Quran. Maka kita tidak boleh memang mendoakan orang yang wafat dalam keadaan kufur, tidak beriman, kecuali kalau mereka masih hidup kita boleh mendoakan mereka agar mereka dapat hidayah. Barakallahu fikum, berkah selalu ibu. Semoga Allah memuliakan ibu sekeluarga besar. Pertanyaan terakhir dari ibu-ibu lagi. Tadi ada lagi? Ada hadirin? Alhamdulillah. Kalau nggak ada, maka kita cukupkan. Alhamdulillah jam 6 juga. Kita berdoa bersama-sama. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulik wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbi habli minas salihin. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Anni masaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada wa min kulli dhiqin makhraja wa min kulli usrin yusra. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u min qalbin la yasha'u min amalin la yurfa'u min du'ain la yustajabu lah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbi habli min ladunka zawjatan thayyibah. Rabbi habli min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, mohon izin untuk hari ini, besok seterusnya sudah ada kajian subuh setiap hari di sini insyaallah. Tapi karena besok kami mau safar, izin hari ini kami akan safar ke Papua. Ada sampai tanggal 6 insyaallah kami di Papua biidznillah. Nanti yang ngisi subuh syuruk Ustadz Ilham. Jadi besok yang ngisi subuh syuruk ada Ustadz Ilham. Ustadz Ilham nanti yang membersamai. Dan nanti pas kami pulang dari Papua, insya Allah kami yang akan membersamai kembali. Dan kita ngaji terus subuh syuruk. Pokoknya rumusnya, kalau ada poster, itu posternya buat libur. Atau kalau poster buat pemberitahuan aja. Kalau nggak ada poster, biasanya ya tetap ngaji. Pokoknya nggak ada poster, itu defaultnya, setelan pabriknya itu. Nggak ada poster ya tetap ngaji. Udah jadi rutinan. Setiap subuh sampai syuruk dari jam 5 sampai jam 6 diawali subuh berjamaah di sini. Tapi kalau subuhnya di dekat rumah, habis subuh ke sini ya boleh, monggo, silakan aja jemaah. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buat teman-teman yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, silakan tap link di bio, sebut namanya, asal kotanya, asal negaranya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan dapat ilmu lebih banyak insyaallah bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholat sunnah syuruk, karena ini sudah masuk lebih dari syuruk, lebih dari 15 menit. Syuruknya itu jam 4 lebih 45. Ini udah lebih 15 menit, maka boleh, sudah masuk waktu. Barakallahu fikum. Barakallahu teman-teman, terima kasih banyak sudah membersamai. Semoga Allah memuliakan teman-teman semuanya. Makasih banyak ya sahabat sudah membersamai. Mudah-mudahan Allah muliakan teman-teman semuanya. By the way, apa kabar semuanya teman-teman? Insyaallah sehat-sehat semua. Ini dibalik bisa? Balik kamera. Oh bisa. Terima kasih Ibu VL. Terima kasih Movitra 2140, Imas Komaria. Ada yang dari TikTok, dari Kak Ami, dari Nafiza Za, Aje, jazakumullah khairan teman-teman. Oma Mike dari Aji, jazakumullah khairan. Ibu Imas Wartimas, barakallah, terima kasih juga Ibu atas segala kebaikan-kebaikan. Rani Setiawati, Saharani 100, Nafiza ZA, Ami Wadon. Terus kemudian semua teman-teman yang selalu membersamai dalam setiap episode kebaikan. Itu sholat apa namanya? Sholat sunnah syuruk. Oh, gak kedengeran suaranya. Oh iya, salah. Gak kedengeran suaranya.